Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir dalam Aspirasi Publik. Pemirsa, pengalihan status 4 pulau pada keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberian pemutahiran kode data wilayah administrasi pemerintah dan pulau yang terbit pada 25 April tahun 2025 kemarin, di mana keempat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang yang dulu tercatat dalam peta wilayah Aceh berpindah kepemilikan kepada Sumatera Utara. Polemik yang telah berlangsung bertahun-tahun ini secara geografis memang letak empat pulau ini dekat dengan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tapi sejak 1956 pulau ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno masuk wilayah Aceh dan dikelola oleh masyarakat Aceh. Ada potensi besar di sana dan juga terkait dengan persoalan batas wilayah dan harga diri Aceh di sini dipertaruhkan dan dipertahankan. Apa potensi kasus ada potensi kasus konflik yang terjadi jika tidak diselesaikan secara azas keadilan. Apa solusi yang paling tepat dan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Aceh dan juga pemerintah pusat di sini sebagai upaya penyelesaian sengketa empat pulau ini dan mengambil status kepemilikan empat pulau ini kembali ke Provinsi Aceh? Kita akan bahas dalam Aspirasi Publik. Saat ini sudah bergabung bersama saya narasumber. Di studio sudah hadir pengamat politik Bapak Dr. Effendi Hasan MA. Assalamualaikum Pak Effendi. Salam, selamat siang. Terima kasih telah berhadir di TVRI Aceh. Dan juga kita akan terhubung bersama dengan dua narasumber lainnya melalui media Zoom. Sudah hadir bersama kita di sini Wakil Bupati Aceh Singkil, Bapak Haji Hamzah Sulaiman SH. Saya menyapa terlebih dahulu Bapak Wakil Bupati, sudah terhubung bersama kita. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Pak Hamzah. Ya, dan kemudian juga sudah terhubung bersama kita di sini melalui media Zoom anggota Komisi 3 DPR RI asal Aceh, Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir Jamil MS. Ya, Assalamualaikum Pak Nasir. Ya, kita masih menunggu. Oke, belum terhubung, nanti kita akan kembali menghubungi bersama dengan Bapak Jamil. Dan saat ini pemirsa kami juga akan mengajak Anda nantinya dapat bergabung di Aspirasi Publik untuk dapat bertanya langsung pada narasumber kita melalui line telepon di 081167191998. Anda juga akan bisa mengecek di layar kaca Anda. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai dialog kita dalam Aspirasi Publik ini, marilah bersama-sama kita saksikan bersama visual yang akan ditayangkan berikut ini. Polemik akibat diterbitkannya keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau di Aceh Singkil ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terus bergulir. Para nelayan Aceh Singkil menegaskan akan mempertahankan 4 pulau ini karena wilayah ini merupakan sumber mata pencarian utama para nelayan. Yang mana Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangki Kecil, dan Pulau Mangki Besar adalah lokasi utama menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Para nelayan Aceh Singkil sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya di perairan tersebut dan merasa bahwa wilayah ini secara historis, budaya, dan administrasi merupakan bagian dari Aceh sejak dahulu. Aliansi Mahasiswa juga telah mengutarakan aspirasinya untuk menuntut pemerintah agar segera mengambil langkah tegas terkait 4 pulau yang disengketakan ini. Baik, ini ada aspirasi publik polemik 4 pulau. Baik, saya ke Pak Wakil Bupati terlebih dahulu ya. Mau menanyakan mungkin kondisi terkini masyarakat Aceh Singkil saat ini terkait dengan respon 4 pulau ini. Seperti apa Pak? Terkait dengan 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, itu tetap berjalan seperti biasa. Begitu juga nelayan-nelayan kita tetap saja beraktivitas
di sekitaran pulau. Tidak ada masalah, Bu, sampai pada sekarang ini. Oke, baik. Tapi Itu, kemudian Bu. ada media menyampaikan bahwa masyarakat saat ini juga sudah melakukan sweeping kepada nelayan yang ada di sana yang berasal dari wilayah Sumatera Utara begitu. Nah, sweeping ini ditujukan untuk apa sebenarnya, Pak? Bisa ulang, Ibu? Ya, saat ini beberapa masyarakat yang ada di Aceh Singkil sudah melakukan sweeping terhadap nelayan yang masuk ke wilayah Aceh Singkil ataupun ke 4 pulau yang sekarang sedang disengketakan. Apa sebenarnya tujuan dari sweeping yang dilakukan oleh masyarakat ini, Pak? Apakah memang ini juga bagian dari respon masyarakat yang memang saat ini benar-benar mendukung bahwa 4 pulau ini harus dikembalikan kembali ke Provinsi Aceh? Ya, baik, Bu, ya. Sebenarnya itu tidak ada, Bu, ya. Tidak ada sweeping. Kami kemarin betul kami baru pulang dari pulau itu. Tidak ada satu orang pun yang sweeping. Selanjutnya bagaimana tentang 4 pulau? Tentu sesuai dengan perjanjian tahun 1992 bahwa itu milik Aceh. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami tetap berharap bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh. Oke, Itu, baik. Bu. Pak Hamzah, ini kan kasus ini bergulir sejak lama begitu ya, sejak tahun 1992 sampai kemarin 2025 di April keluar keputusan Menteri terkait dengan keputusan 4 pulau ini bagian dari wilayah Sumatera Utara. Nah, sepanjang perjalanan proses pengkodean bahwa pulau ini masuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kabupaten Aceh Singkil begitu untuk mempertahankan pulau ini, Pak? Ya, baik. Terhadap 4 pulau ini, kita sejak dari awal juga sudah mempertahankan bahwa itu adalah bagian daripada milik Aceh. Terbukti ketika kita membuat tugu, kita buat jembatan menuju salah satu pulau, yaitu Pulau Panjang itu di tahun 2012. Dan sampai sekarang masih utuh dan masih ada. Oleh sebab itu tentu kami selaku pemerintah tetap berharap kepada Bapak Pusat, Bapak Menteri, Bapak Presiden untuk dikembalikan kepada Aceh. Karena disitulah tempat mata pencarian masyarakat kita juga, dan selama ini juga tetap melakukan aktivitasnya. Begitu, Bu. Aktivitas yang selama ini berlangsung antara masyarakat Aceh Singkil dan juga masyarakat Tapanuli Tengah begitu Pak, dalam nelayan khususnya di sini ya. Seperti apa sih aktivitas mereka selama ini, dan adakah hal yang mungkin Bapak bisa sampaikan bahwa ini benar-benar masyarakat Tapanuli Tengah juga mengakui bahwa 4 pulau ini adalah bagian dari Aceh, bagian dari Aceh Singkil? Ya, baik, Bu, ya. Terkait dengan itu sebenarnya kalau nelayan dia kan perlunya untuk mencari makan, baik dari nelayan Aceh Singkil maupun dari Tapteng. Mereka itu tidak begitu tidak begitu permasalahkan. Nah, karena mereka itu tetap saja harmonis, tetap saling tegur, saling mencari ikan di sana, sehingga tidak ada masalah. Nah, yang sekarang ini kan antara kita saja bahwa itu ada yang mengklaim bahwa itu masih masuk wilayah yang lain. Tetapi sekali lagi kami jelaskan bahwa pemerintah Aceh tetap memiliki Pulau 4 itu adalah milik Aceh dan bagian daripada Aceh. Selanjutnya tentu kami juga mengapresiasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden akhir-akhir ini, menyampaikan bahwa beliau sangat berkeinginan Aceh ini untuk bagaimana cara mensejahterakannya, bagaimana cara untuk lebih memperhatikan gitu.
Jadi kami yakin Bapak Presiden cukup antusias, cukup memperhatikan kami di Aceh ini, Bu. Oleh sebab itu, kami tetap menunggu Bapak Presiden mengambil keputusan, nanti akan mengambil sikap, tentu dalam minggu ini atau minggu depan, masyarakat kami tetap menunggu itu, Bu. Oke, dan harapannya tentu berpihak kepada kita ya Pak ya, Aceh Singkil begitu. Baik, Pak Effendi, apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati bahwa kondisi masyarakat di sana baik-baik saja, begitu, tidak ada hal konflik yang berarti di sana begitu. Kalau Bapak melihat kondisi saat ini, kemarin sudah ada demo, sudah ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Apakah akan berpotensi ada konflik yang akan terprovokasi atau lain sebagainya terkait dengan polemik 4 pulau ini, Pak? Ya, kalau kita lihat dari respon masyarakat ya, termasuk demo kemarin yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Aceh ya. Kalau saya melihat itu adalah bagian ekspresi ya, ekspresi masyarakat untuk menyuarakan atau mahasiswa untuk menyuarakan kepentingan Aceh. Dan untuk saat ini saya belum melihat itu akan ada arah kepada konflik yang lebih besar. Tidak ada potensi itu biasalah ketika saya pikir ini kan terkait dengan pengalihan 4 pulau itu, tetap masyarakat Aceh itu menganggap adalah harga martabat orang Aceh. Karena sudah diambil alih ke 4 pulau itu. Dan bagi saya itu mulai biasa-biasa aja ya. Dan kita memang berharap masyarakat Aceh itu jangan terprovokasi, ya, tidak boleh terprovokasi, apalagi nanti ada misalnya sweeping ya kepada masyarakat Sumatera di sini. Kita tidak berharap itu, karena saya yakin bahwa kemarin kan Pak Presiden sudah mengambil alih terkait pengambilan 4 pulau itu, dan saya yakin Presiden akan mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Aceh. Apalagi kita tahu bahwa Pak Presiden Prabowo itu sangat dekat dengan Aceh. Dan juga Pak Gubernur Mualim itu sangat dekat dengan Prabowo. Jadi saya yakin itu akan selesai nanti diambil keputusan oleh Pak Presiden. Oke, meskipun kalau kita bicara soal masa lalu begitu ya Pak, kita begitu lama konflik begitu ya, kemudian kemarin di 2005 kita sudah ada MOU Helsinki. Apakah ini bukan bisa menjadi bentuk pelemahan terhadap kesepakatan yang sudah ada begitu, kita hampir 20 tahun sudah menjalaninya, dan kemudian ada persoalan ini yang kemudian menggerakkan masyarakat kembali. Wah, ini kita sudah diganggu begitu. Nah, ini pendapat Bapak gimana? Ya, karena saya merupakan salah seorang pengajar mata kuliah di FISIP, itu mata kuliah MOU Helsinki dan UPA ya. Jadi kalau memang kita lihat dari aspek MOU, ini memang lagi-lagi nih. Ya, lagi-lagi saya melihat ini ada satu pelemahan pada pakar UPA maupun MOU Helsinki. Karena jelas kalau di MOU itu kan terkait perbatasan Aceh itu kembali 1 Juli 59 ya. Jadi saya pikir kemarin itu kan Pak Mendagri itu mengambil keputusan itu sepihak. Seharusnya berdasarkan MOU, berdasarkan UPA, setiap kebijakan pemerintah pusat di Aceh itu harus konsultasi dengan pemerintah Aceh. Ya, sehingga tidak memunculkan konflik seperti hari ini. Bukan konflik, maksud tidak terjadi respon yang sangat luar biasa di masyarakat Aceh seperti yang kita lihat hari ini. Oke, artinya ini sejak bergulir sejak tahun 1992 sudah ditetapkan kesepakatan antara Gubernur Aceh dan juga Gubernur Sumatera Utara saat itu, dan kemudian ada polemik-polemik baru begitu, meskipun sudah ada kesepakatan begitu, tidak ada koordinasi yang baik antara Provinsi Aceh dengan dengan pusat untuk akhirnya keputusan di 25 April kemarin dari Menteri Dalam Negeri itu terjadi. Maka dalam konteks ini saya selalu mengatakan bahwa Bapak Mendagri ini sudah memutuskan sepihak. Dan beliau itu unhistoris. Kenapa? Beliau tidak melihat sejarah nih. Ya, secara fakta dan data jelas ke-4 pulau itu milik Aceh. Kemudian kenapa tiba-tiba itu diputuskan kemudian diambil alih bahwa ke-4 pulau itu masuk ke Sumatera. Ya. Jadi kalau Pak Mendagri melihat faktor, misalnya faktor istilahnya historis bahwa ke-4 pulau itu milik Aceh, jadi saya pikir tidak akan muncul SK seperti yang lahir hari ini, ya. Dan juga beliau tidak melihat juga faktor sejarah, faktor politik di Aceh
bagaimana misalnya ketika kita ulang lagi faktor historis itu, pada saat Aceh digabungkan menjadi Provinsi Sumatera, ya, kemudian lahirlah gerakan DITI. Ini kan luar biasa. Jadi saya pikir ketika ini Pak Mendagri melihat faktor-faktor ini, saya pikir tidak mengambil kebijakan seperti itu. Oke. Dia pasti akan lebih mengarah karena kalau kita lihat misalnya secara sosial culture itu jelas pulau itu milik Aceh dan itu di Pulau Singkilnya. Oke, jadi memang sudah secara fakta dan data kita tuh benar-benar memiliki 4 pulau ini dan tidak terbantahkan sebenarnya tidak gitu terbantahkan. ya. Oke, artinya sangat besar kemungkinan bahwa pemerintah pusat di sini ada kekeliruan begitu ya terkait dengan keputusan yang sudah diputuskan ya, kalau kemarin. saya melihat dari SK itu kekeliruan, ya. Kenapa sepihak? Seharusnya kan kalau kita bisa merujuk kepada MOU Helsinki, kemudian merujuk kepada UPA, itu memang harus proses konsultasi dengan pemerintah Aceh. Ya, terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu kebijakan yang terkait dengan urusan Aceh. Oke, tapi kalau melihat pemerintah Aceh sendiri, concernnya pada saat ini prosesnya yang sudah begitu panjang, apakah benar-benar serius tidak ini mengurus 4 pulau ini untuk tetap secara sah begitu itu adalah milik kita sejauh ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Iya, kalau memang melihat dari respon pemerintah Aceh, saya pikir serius. Cuma kan pembawaan Pak Gubernur kalem itu kan biasa. Jadi kalau memang Pak Gubernur tidak kalem seperti misal juga beliau terlalu gegabah, saya pikir nggak baik juga bagi suasana kondisi di Aceh ya. Jadi saya tetap yakin bahwa Pak Gubernur sudah mengatakan ini adalah milik Aceh. Kenapa kita harus respon terlalu ini kan? Memang ini jelas milik kita, pasti nanti kita akan mendapatkan lagi kembali itu pulau itu. Oke, baik, saya kembali ke Pak Hamzah nih yang masih bergabung bersama kita. Pak Hamzah, Pak Effendi katakan bahwa ini sudah memang seharusnya memang mutlak milik Aceh begitu ya, dan kemudian sekarang sedang dilakukan proses yang di pusat begitu ya untuk kembali membahas keputusan menteri yang sudah diputuskan kemarin untuk mengkaji kembali keputusan tersebut. Dan kemarin juga wakil menteri sudah menyampaikan bahwa ada bukti-bukti baru atau novum baru yang akan dibawa hari ini, tepatnya pada tanggal 17 Juni ada rapat penting yang akan dilakukan di pusat untuk membahas kembali terkait dengan keputusan menteri ini. Apa sih sebenarnya Pak Hamzah tentu lebih tahu bukti-bukti otentik yang dibawa ke pusat ya menjadi bukti yang akan menjadikan pulau ini kembali kepada kita, Pak. Ya, baik Bu ya. Memang kita punya bukti-bukti kuat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, kita ada bukti kuat, kita juga ada faktanya kuat, bahwa 40 itu adalah milik Aceh. Oleh sebab itu, kami sangat menghargai, menghormati bahwa proses sekarang itu sedang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya juga pada akhirnya Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa akan mengambil sikap terhadap konflik masalah 40. Dan begitu juga Bapak Presiden menyampaikan bahwa Aceh ini adalah sangat spesialis bagi beliau, sangat memperhatikan, bahkan menyampaikan dari mana, bagaimana caranya saya ini bisa mensejahterakan Aceh itu. Kami dengan kata-kata Bapak Presiden itu sangat menyambut baik dan menunggu hasil dari apa yang disampaikan ini. Oke, baik, kita sudah terhubung. Intinya 40 itu kembali kepada Aceh tanpa ada masalah. Oke, baik, kita akan menyapa Pak Hamzah sudah bergabung bersama kita di sini, anggota Komisi 3 DPR RI asal Aceh, Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir Jamil MSc via Zoom. Assalamualaikum Pak Nasir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang sama TPR Aceh. Assalamualaikum Pak Hamzah. Baik. Ya. Terima kasih Pak Nasir atas waktunya di siang hari ini. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan polemik 4 pulau ini. Pak Nasir, berita terbaru bahwa ada novum baru begitu terkait dengan bukti yang akan mempengaruhi keputusan akhir dari kepemilikan pulau ini, dan tidak ada kemarin juga Wamen menyampaikan bahwa tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah.
atau diperbaharui begitu. Ini kalau dari Pak Nasir sendiri, apa maksud dari statement yang disampaikan oleh Wamen Dagri ini, Pak? Iya, jadi pengambil alih atau pengambilan alih ya Presiden dalam sengketa 4 pulau ini menunjukkan bahwa beliau sepertinya ingin pasang badan ya, ingin pasang badan untuk rakyat Aceh dan juga sayang dengan rakyat Aceh begitu ya, sehingga beliau mengambil posisi untuk menengahi sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan tentu saja Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa konflik 4 pulau ini adalah ujian, ya, ujian bagi negara untuk menjaga damai di Aceh. Nah, karena itu tidak bisa disikapi secara ringan, ya, tidak bisa disikapi secara asal-asalan. Pernyataan Wamendagri ya, terkait hal yang tadi disampaikan, menurut saya itu juga satu pengakuan terselubung, ya, pengakuan terselubung bahwa ada kekeliruan yang mereka putuskan, ada kekeliruan yang mereka sampaikan, sehingga kemudian ini harus diperbaiki. Jadi tidak ada salahnya kalau kita kemudian memperbaiki kesalahan, karena memang sudah salah begitu ya. Tadi mungkin Pak Hamzah dan narasumber yang lainnya sudah menyampaikan ya terkait dengan undang-undang pemerintah Aceh ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi secara historis, yuridis, administratif, ya, kemudian juga pengelolaan pulau dan penamaan pulau-pulau itu sebenarnya pulau itu ada dalam wilayah Aceh. Jadi kita tidak mengambil atau tidak meminta mengembalikan, kita justru mengatakan Pak Presiden tolong pertahankan bahwa pulau itu atau 4 pulau itu milik kami orang Aceh. Jadi kita tidak katakan sama Presiden, Pak Presiden tolong kembalikan, tidak. Okay. Tidak, kita minta Presiden pertahankan Pak pulau itu karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh anak buah Bapak ya, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri begitu. Tapi kemudian karena kekeliruan ini ditinjau kembali begitu dengan novum baru yang kemarin juga disebutkan oleh Pak Wamen. Tapi kalau Pak Nasir melihat novum baru ini adalah benar-benar bukti baru yang benar-benar otentik, yang benar-benar membuktikan secara sah ya dan mutlak bahwa 4 pulau ini harus dipertahankan oleh Aceh. Iya, sebenarnya kan novum atau bukti baru itu kan hal yang pernah disampaikan oleh pemerintah Aceh, tapi sayangnya tidak pernah digubris, ya, tidak pernah digubris. Memang bahwa pemerintah Aceh itu tahun 2009 melakukan kekeliruan, dan kekeliruan ini mungkin kita anggap hal yang biasa juga karena ini kan kerja manusia, ya. Kerja manusia, pengukuran, kemudian meninjau langsung, itu kan pekerjaan manusia yang bisa saja khilaf, bisa saja keliru, bisa saja salah. Sehingga pada tahun 2009 waktu itu kan pemerintah Aceh menyerahkan 260 nama pulau minus 4 pulau ini. Tapi kemudian itu kan dikoreksi mungkin ada kekeliruan dalam memberikan koordinat ya. Tapi itu kan kemudian dikoreksi kembali ya. Kemudian hasil koreksi itu diajukan kembali, tapi sayangnya tidak pernah digubris, ya, tidak pernah digubris meskipun sudah disampaikan kepada wakil presiden, kepada bahkan ada somasi juga yang dilakukan oleh pemerintah Aceh kepada Menteri Dalam Negeri di tahun 2022 ketika surat keputusan itu terbit, ya, kan ini yang 2025 yang kedua. Bahkan juga ada survei tim pusat ya, tim pusat tahun 2022, bahkan juga minta klarifikasi juga terhadap surat gubernur Sumatera Utara tahun 2022. Jadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh bahwa upaya itu adalah kesadaran bahwa kita melakukan kekeliruan ya terkait tahun 2009 itu. Jadi sepertinya ketika Aceh silap, langsung kemudian barang itu dimasukkan dalam provinsi Sumatera Utara. Nah, itu yang saya sebut waktu tahun 2022, rencong kiri kanan pulau bisa hilang. Ya. Okay. Nah, itu tahun 2022 ya saya sebutkan. Jadi tahun 2022, tahun 2018, saya Haji Uma itu sudah mengingatkan juga pemerintah Aceh ya terkait dengan masalah ini.
Oke, artinya memang selalu dilakukan pengawalan terkait dengan 4 pulau ini sejak 1992 sampai kemarin keputusan di 2025 begitu. Cuman ada yang terlupakan di situ ya pada saat keputusan ini akhirnya keluar dan menyatakan bahwa 4 pulau ini adalah bagian dari Sumatera Utara begitu ya Pak? Iya, jadi pertanyaannya mungkin adalah kenapa ketika muncul tahun 2022 itu tidak seramai seperti sekarang ini, kan begitu kan? Betul. Nah, waktu tahun 2022 pemerintah Aceh hanya melakukan somasi kepada Menteri Dalam Negeri, ya somasi. Ya, kenapa tidak ramai seperti karena waktu itu memang kita sedang siap-siap menghadapi pilkada, siap-siap menghadapi pilpres, siap-siap menghadapi pemilu legislatif. Jadi konsentrasi masyarakat waktu itu fokus ke situ. Nah, hari ini rejim sudah berganti, ya. Presiden sudah ke Pak Prabowo, kemudian gubernur sudah ke Mualim yang merupakan CS atau bestinya Prabowo Subianto. Jadi ini sudah berubah, orang juga sudah kembali lagi kepada kegiatannya masing-masing, sehingga ini menjadi fokus, orang menjadi perhatian, dan kemudian ya tentu saja mereka melihat ada kesewenang-wenangan, apalagi tadi disebut bahwa melangkahi undang-undang pemerintah Aceh, ya yang seharusnya dilakukan konsultasi, tapi dilangkahi begitu saja, jadi tidak dihargainya Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh ini. Nah, karena itu mudah-mudahan dari peristiwa ini ada upaya untuk menyadari akar masalahnya apa sehingga terjadi seperti ini. Ini penting agar ke depan tidak terjadi bukan hanya di Aceh, juga terjadi di tempat-tempat lainnya. Sebagai presiden baru, Pak Prabowo Subianto harus memastikan jajarannya dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ketika membuat keputusan soal batas-batas daerah ini sangat sensitif, ya harus benar-benar clear and clean, ya tidak ada agenda-agenda terselubung ya dalam menetapkan batas-batas daerah. Sebab bisa jadi yang namanya Indonesia kan melimpah sumber daya alamnya, apalagi Aceh. Aceh ini adalah daerah yang melimpah sumber daya alamnya. Ya, oleh karena itu tentu banyak orang yang berminat, ya sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam keputusan-keputusan itu ada agenda-agenda terselubung yang tidak kita ketahui. Baik, menarik kalimat dari agenda terselubung. Ini ya, Pak saya Effendi. memancing aja nih, saya memancing. Saya memancing aja Pak ya. Saya ke Pak Hamzah ini ya. Kalau melihat potensi ke 4 pulau ini ya, sepertinya kalau lihat karena mungkin seperti Pak Nasir katakan tadi saat ini adalah karena fokusnya masyarakat saat ini terhadap kasus ini jadi lebih ramai dari tahun 2022 yang lalu begitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang terselubung tadi yang mungkin bisa juga disampaikan oleh Pak Hamzah di sini terkait dengan potensi yang ada di 4 pulau ini sebenarnya yang benar-benar bisa menarik bagi Provinsi Sumatera Utara sehingga akhirnya juga ngebet banget punya 4 pulau ini. Seperti apa Pak Hamzah? Ya, baik Bu ya. Ada selentingan itu memang adanya sumber minyak, migas dan seterusnya. Tapi kami belum melihat itu dan kami pun belum tahu secara detail apakah itu ada atau tidak. Yang penting bagi kami sekarang bagaimana 4 pulau itu kembali ke Aceh. Itu intinya Bu. Oke. Pak Hamzah, itu selentingan itu kuat atau tidak gitu ya? Karena selentingan itu bisa tidak terdengar, sama orang Singkil juga nggak terdengar, apalagi kami yang ada jauh dari Singkil. Makanya kita harus tanya sama Pak Hamzah, jadi selentingan itu kira-kira keras nggak selentingannya? Atau hanya seperti dentingan piano, seperti yang dilakukan? Kalau kita lihat beberapa penyampaian orang ya, orang di media sosial, di TV dan seterusnya, kami ada mendengar itu bahwa ada sumber minyak apa dan sebagainya. Kan tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa kami pemerintahan Bapak Bupati Safriadi Oyon, Hamzah Sulaiman sekarang belum pernah tahu secara detail dan diberitahu kami tentang itu. Nah kami sekarang fokus ini Adinda Nasir Jamil, bagaimana supaya pulau kita itu kembali kepada Aceh.
Itu dulu fokus. Baik, kalau melihat yang terjadi selama ini untuk pergerakan di 4 pulau ini ya, kan nelayan yang sering bersinggah ke sana karena dari 4 pulau ini hanya satu yang pernah ada penduduknya begitu ya Pak, kalau tidak salah di pulau Ketek ya, kalau nggak salah ya Pak. Nah, yang lainnya kan kosong begitu, tapi ada tidak potensi yang memang dihasilkan secara ekonomi dari pulau ini? Ya. Baik Bu, sebenarnya yang kosong itu kadang-kadang timbul, kadang terbenam, namanya Pulau Dipan. Karena itu kadang kelihatan kalau pasang surut dia kelihatan, tapi kalau lagi pasang besar itu terbenam dia. Nah, kalau yang dua lagi Pulau Gadang, Pulau Ketek, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek itu kosong itu Bu. Nah, yang ada sekarang di Pulau Panjangnya. Di Pulau Panjangnya itulah letak adanya tugu kita yang dibangun oleh Pemda Aceh dengan Pemda Aceh Singkil. Termasuk dermaga terbuat dari kayu. Itu sampai sekarang ada. Juga ada rumah di sana tempat persinggahan nelayan-nelayan kita. Bukan nelayan kita saja, tapi semua nelayan kalau sudah mampir ke situ singgahlah di tempat itu. Itu Bu. Jadi ada juga kelapa di situ. Dan ada pemiliknya orang Aceh. Gitu. Oke, artinya memang di pulau-pulau ini juga ada kepemilikan dari orang-orang Aceh Singkil yang ada di pulau itu begitu Pak. Salah satunya seperti kelapa tadi begitu Pak. Ya. Oke, baik. Pak Effendi tadi ada selentingan yang menyatakan bahwa ini juga ada kaitannya dengan politik ekonomi begitu, di mana sumber daya alam di sana juga punya potensi gitu. Pendapat Bapak ini terkait dengan ini seperti apa? Ya, kalaupun tadi Pak Wakil Bupati sudah mengatakan ya segelintingan ya. Tapi saya tetap melihat nggak mungkin keempat pulau itu jadi perebutan kalau tidak ada sesuatu. Ya. Kita melihat misalnya Gubernur Sumatera Utara, dia langsung mengunjungi Aceh dalam rangka untuk membahas itu. Ini ada apa? Ya kan? Walaupun pada saat itu Mualim tidak respon lah kan, karena mungkin beliau ada kegiatan lain. Tapi yang jelas ini menjadi daya tarik nih, ya. Daya tarik pasti ada sesuatu potensi, dan Mualim Gubernur Aceh juga sudah mengatakan bahwa ada potensi alam di 4 pulau itu, ya. Jadi dalam hal ini maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kanda Nasir Jamil ya, bahwa dalam konteks ini itu kita berharap bahwa elit-elit politik di Jakarta jangan ada agenda setting lah untuk Aceh ya. Karena kita harus belajar banyak dari Aceh ya. Dan karakter masyarakat Aceh memang itu merupakan satu karakter masyarakat yang menentang hegemoni itu. Jadi nggak boleh misalnya masyarakat itu diatur telunjuk dari atas, nggak boleh. Pasti mereka akan bergerak dan mereka tidak suka bergerak atau mereka tidak suka untuk diatur seperti itu. Dan saya pikir paradigma hari ini sudah berubah itu. Setelah reformasi kan bentuk pemerintah RI juga Indonesia juga udah dari sentralistik berubah kepada reformasi ya. Untuk daerah-daerah itu diberi kewenangan desentralisasi. Jadi tentunya apalagi dalam konteks Aceh sudah diatur dengan UPA. Pasti semua kebijakan yang terkait Aceh itu memang harus dikonsultasi dengan pemerintah Aceh. Oke, baik. Pak Nasir, ini kan Pak Nasir juga sempat ketemu dengan Pak Bobi ya kemarin. Saya lihat ada dengan kemarin Pak Bobi, gubernur dari Sumatera Utara juga hadir ke Aceh yang menawarkan seperti yang disampaikan oleh Pak Effendi tadi, menawarkan kolaborasi untuk mengelola 4 pulau ini, dan direspon secara slow ya bisa dibilang ya oleh gubernur kita Bapak Muzakir Manaf begitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi catatan di sini bahwa kondisi yang saat ini masih menjadi persengketaan, tetapi sudah ada tawaran untuk berkolaborasi. Artinya apakah ada memang yang seksi di sana untuk bisa dikelola bersama, sehingga ini kayaknya kesan ngebetnya tuh terlihat banget ya Pak Effendi ya. Pendapat tanggapan dari Pak Nasir seperti apa Pak? Iya, memang tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa di situ ada blok migas ya. Blok migas yang namanya Singkil Sibolga.
Jadi blok Singkil ya atau Singkil blok ini adalah blok migas yang berlokasi di wilayah kerja OSWA, ya kan, offshore West Aceh itu. Ya, jadi blok ini memiliki potensi gas yang diperkirakan mencapai 296 miliar kaki kubik dengan asumsi P50-an. Saya nggak tahu itu istilah itu oleh orang SKK Migas yang tahu barangkali. Jadi potensi hidrokarbon diyakini berada di area kerja seluas 8.200 km persegi tadi itu. Jadi blok Singkil dan blok Melabo berada di wilayah kerja offshore tadi itu atau offshore Northwest Aceh. Jadi ada OSWA, ada ONWA. Jadi kedua blok ini telah menarik minat beberapa perusahaan, ya, baik dari Singapura, ya, dan juga dari negara lainnya. Bahkan mereka sudah melakukan studi bersama, ya, dan berpartisipasi dalam lelang tersebut. Jadi sebenarnya itu nggak bisa kita tutupi meskipun Pak Hamzah tadi mengatakan selintingan, ya mungkin saja kita tidak mau masuk ke wilayah itu, kita fokus dulu bagaimana mempertahankan 4 pulau tersebut, ya. Jadi sebenarnya ada potensi itu, makanya kenapa ya mungkin Bobby dan Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah itu datang ke Aceh mengusahakan dengan jalan darat, ya, malam dari Kota Medan, kemudian sampai pagi di Banda Aceh. Jadi tentu ada sesuatu di dalamnya. Tidak mungkin hanya gara-gara banyak ikan di sana atau banyak pulau atau pohon kelapa di sana lalu datang. Jadi memang benar sama saya, memang mereka menceritakan akan mengajak pengelolaan kerjasama, ya, sebagai tamu mualim, ya, karena tamu gubernur Aceh, karena dia datang juga memberitahukan kepada gubernur, bukan tiba-tiba nyelonong boy begitu, kan pasti dia sesama gubernur sudah saling berteleponan mau datang, lalu ditunggu oleh mualim sampai 2 jam, ya, karena beliau itu tamu mualim, ya, tamu gubernur Aceh, tentu saya harus menghormati kedatangannya dan juga menghormati ajakan dia terkait pengelolaan bersama itu. Soal jadi atau tidak jadi, bagaimana dan selanjutnya itu bukan otoritas saya, ya. Sebagai adat ketimuran, sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam, tentu kita harus memuliakan tamu, gitu ya. Nah, oleh karena itu timbul memang pelintar-pelintir di sana di media sosial, sehingga saya dibully, ya, sebagai seorang politisi biasa menghadapi bully-bully seperti itu, karena kalau kita tidak mau kena ombak, jangan dirikan rumah di tepi pantai, kan begitu. Ya, kalau tidak siap dihujat, tidak siap dibully, jangan jadi politisi, ya kan. Jadi jangan hanya menerima puja-puji, kira-kira begitu. Hal-hal yang tidak puja-puji juga harus kita terima. Ya, mungkin itu alam pikiran mereka seperti itu. Kan tidak bisa kita paksa alam pikiran kita dengan pikiran orang lain, begitu ya. Yang penting niat kita itu baik, ya. Bahwa orang kemudian mempersepsikannya begitu-begitu, ya itu urusan dia lah. Ya, kita tidak perlu ikut campur dengan urusan itu. Dan tentu saja kita jalan terus, ya, anjing menggonggong, kapilah lalu. Karena tanggal 29 Mei, ketika muncul informasi surat keputusan Mendagri tersebut, kami anggota DPR RI, DPD RI asal Aceh mengeluarkan rilis meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan, ya, SK Mendagri itu tentang 4 pulau itu. Tanggal 29 Mei kami lakukan itu. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan sikap tegas Prabowo ingin mengambil alih kasus ini, diputuskan oleh beliau, juga ingin menjawab, ya, harapan dari anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang juga mewakili masyarakat Aceh itu. Jadi setelah kami keluarkan rilis itulah baru kemudian anggota DPD RI asal Aceh datang ke Singkil, 3 orang anggota DPR RI asal Aceh datang ke Singkil. Saya minta maaf Pak Hamzah, waktu itu ada kegiatan yang nggak bisa saya hindari, ya, karena sudah teragenda. Lalu saya, ya, namanya ini kan fardu kifayah, ya, fardu kifayah, ya. Jadi kami PG-nya itu fardu kifayah. Kalau mempertahankan itu fardu ain, ya. Jadi pergi ke Singkil itu fardu kifayah, ya, sudah diwakili oleh 7 orang anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Tapi mempertahankan pulau itu fardu ain, ya, bagi anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Itu yang Pak Hamzah harus catat begitu, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang kami sudah menyampaikan hal itu, dan saya yakin karena ada potensi ekonomi itulah kemudian kenapa seorang Bobby dan Masinton memaksakan diri lewat darat untuk datang ke Aceh. Tapi ya kita nggak usah bicara itu dulu, kita
kita selesaikan dulu tugas ini, mempertahankan 4 pulau itu dalam wilayah Aceh, karena semuanya jelas ya, tersaji bahwa memang itu milik Aceh gitu. Kita fokus untuk mempertahankan ya, 4 pulau sama ini. orang Aceh Pak, ini jangankan kalah, ya seri pun nggak mau. Tapi kalau melihat pergerakan yang sudah ada sekarang, sudah ada demo, ada juga kemudian yang mengutarakan bahwa akan ada referendum. Tapi kalau menurut Pak Nasir, apakah ini akan berpotensi konflik seperti itu atau tidak? Iya, gesekan-gesekan itu bisa saja terjadi. Ya, kita kan menghindari. Jadi ketegangan antara daerah dan pusat itu kan memang harus dihindari. Nah, saya bilang sama Wamendagri dalam satu talk show di televisi nasional. Saya katakan kepada Wamendagri bahwa negara ini harus jadi sumber solusi, bukan jadi sumber masalah. Ya, jadi kebijakan-kebijakan negara, kebijakan pemerintah pusat jangan menghadirkan ketegangan yang berimplikasi ketegangan terhadap antara daerah dan pusat. Jadi kalau ini diputuskan kan terjadi ketegangan Aceh dengan Jakarta, ya Aceh dengan Sumut. Kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan saja ini tidak terjadi. Artinya antara Aceh dan Sumut tidak terjadi. Tapi kalau Aceh dengan Jakarta, ya sekarang sudah terjadi ketegangan-ketegangan itu. Ya, oleh karena itu kita pun bersyukur bahwa ternyata masyarakat Aceh memberikan dukungan penuh. Bahkan masyarakat Sumatera Utara juga begitu. Mereka mengatakan ya kalau memang itu milik Aceh ya udah. Oke. Mereka tidak mempersalahkan itu ya. Yang terlihat sekarang juga seperti itu ya Pak Nasir. Ya, Masinton juga dalam satu kesempatan dialog di satu radio ya bersama saya, dia juga mengatakan ya kalau nanti diputuskan oleh Presiden bahwa 4 pulau itu ternyata memang milik Aceh ya kami terima. Jadi Masinton sudah bilang seperti itu. Oke, Pak Effendi, gaya slow-nya Gubernur Muzakir Maharani Pak Mualim saat ini yang sepertinya memang seperti meredam suasana ya. Masyarakat mulai bergerak tapi selalu saja dengan kita tidak akan gugat, kita akan ikut karena itu adalah hak kita begitu. Kemudian ya statement-statement yang kesannya memang slow, sederhana begitu. Nah, apakah ini artinya bahwa memang keputusan hari ini masih ada rapat dan kemudian nanti di minggu depan diharapkan Pak Prabowo ikut memutuskan terkait 4 pulau ini. Apakah ini akan berpengaruh besar nanti ya terhadap keputusan yang akan dikeluarkan? Ya, saya melihat positif ya dari sikap Bapak Gubernur kita ya. Slow ya. Tapi beliau terus bekerja ya. Ya, bekerja untuk meyakinkan. Kan kita tahu bahwa Pak Gubernur kita itu dekat dengan dekat dengan Pak Presiden, begitu kan sebaliknya. Dan Pak Presiden juga beliau sangat peduli Aceh. Jadi saya yakin Pak Presiden tetap akan memihak Aceh. Oke, itu udah yakin banget ya Pak, karena dengan kondisi sekarang juga yang panas itu nggak terlalu begitu berarti di masyarakat kita, tapi tetap dukungan dari Sumatera Utara juga ada begitu masyarakat Sumatera Utara. Ini artinya memang kesempatan besar bagi kita bahwa benar-benar masyarakat Sumatera Utara juga tidak keberangkatan kalau itu memang dikatakan milik Aceh begitu ya. Baik, saya kembali ke Pak Hamzah. Pak Hamzah, ini kan hari ini ada rapat yang akan dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan di pusat begitu terkait dengan keputusan kepemilikan dari 4 pulau ini. Apa harapan dari Aceh Singkil sendiri begitu untuk hasil dari rapat ini dan kemudian nanti akan dilanjutkan kepada keputusan akhir dari Bapak Prabowo Subianto? Ya, baik Bu ya. Kami sangat mendukung dan berdoa semoga saja rapat hari ini di Kementerian Dalam Negeri dan mungkin dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri juga, Wamen. Dan tentu harapan kami dari Aceh, dengan bukti-bukti kuat, dengan fakta-fakta yang ada, dari sosiologisnya, dari yuridisnya, dan seterusnya. Semoga putusan ini nanti berpihak kepada Aceh dan menyatakan bahwa 4 pulau, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek itu berada di wilayah Aceh. Itu harapan kami Bu, dan kami masyarakat Aceh menunggu hari ini keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Baik, ya baik, terima kasih Pak. Dan dari Pak Nasir ini terkait pertanyaan terakhir juga bahwa terkait dengan hasil yang akan dihasilkan nanti pada rapat hari ini dan kemudian hasil akhir nanti, apa harapannya dari Pak Nasir sendiri mewakili teman-teman mewakili DPR RI
asal Aceh juga, DPD dan juga seluruh masyarakat Aceh tentunya? Ya, harapan kita itu harus diputuskan secara bijak, ya. Secara bijak berdasarkan dokumen dan kondisi di lapangan. Kalau diputuskan secara bijak berdasarkan dokumen dan kondisi di lapangan, saya hakul yakin bahwa 4 pulau itu adalah milik Aceh. Tapi kalau ada agenda-agenda terselubung, ya tentu lain keputusannya. Tapi kita percaya dengan Presiden Prabowo Subianto, ya, bahwa beliau sayang dengan masyarakat Aceh, seolah-olah ingin pasang badan terhadap masyarakat Aceh dengan cara mengambil alih, ya, dan tentu tidak punya motif apa-apa, tidak punya kepentingan apa-apa kecuali ya sebagai tanggung jawab kepala negara dan kepala pemerintahan tidak terjadi benturan, gesekan, ya, dan ketegangan antara daerah dengan pemerintah pusat. Jadi ini sebuah ikhtiar yang mulia dari seorang presiden, Pak Prabowo Subianto, untuk menjaga asa masyarakat Aceh bahwa 4 pulau itu adalah milik kami. Baik, terakhir dari Pak Effendi sebagai closing statement, Pak, silakan. Ya, dengan Pak Presiden mengambil alih ya terkait permasalahan 4 pulau ini, saya tetap yakin bahwa Pak Presiden tetap akan memihak kepada masyarakat Aceh. Beliau juga begitu dekat dengan orang-orang Aceh. Jadi tentunya masyarakat Aceh juga mengapresiasi ya dengan pengambilan persoalan ini oleh Pak Presiden, dan juga masyarakat Aceh berharap Pak Presiden akan terus memihak Aceh. Baik, saya ucapkan terima kasih nih untuk Pak Hamzah, Wakil Bupati Aceh Singkil yang telah bergabung bersama kita via Zoom, dan juga Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir Jamil MSI, anggota Komisi 3 DPR RI yang bergabung via Zoom hari ini. Terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Pak Hamzah, Dr. Ya, terima kasih Pak Jamil. Baik, terima kasih juga Pak Effendi atas Ya, waktunya dalam sama-sama. aspirasi publik hari ini. Dan demikian pemirsa perbincangan kita dalam aspirasi publik terkait dengan polemik 4 pulau di Aceh. Dan kita akan nantikan keputusan akhir seperti apa nantinya. Dan akhirnya saya Ida Almadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.